ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitih wa sairi asba'i millatih min ahli sunnatihi wa jama'atih khususan awliya wa sulaha ummatih wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intisyariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahid diniyah wal majalisil ilmiyyati saniyah allati ussisat ala sunnati wal jamaah thumma ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna indahu wa man ajazana minal mubtada ilal muntaha thumma ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa khususan muallifi wa musannifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi hadzal kitab imamis salikin wa qudwatil arifin wa tarjumanihim sayyidil imam Ahmad bin Athaillah Sakandari wa syarihi hadzal kitab sayyidina al-imam asy-syekh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'na bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du faqad qala muallif fa syarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ihalatuka utawi ngligeraken sira ngligeraken al a'mala ing pira-pira amal diligeraken ala wujudil faraghi ing atase anae rampung atau lamun bahasa Cerbone anae kober. Jadi yang dimaksud nanti menunda amal sampai engko kober, engko waktuwe sing tenang, engko waktuwe sing enak. Kan sering pokoknya. Sebetulnya bisikan untuk melakukan kebaikan itu ada. Atau mungkin nasihat dari orang kepada kita untuk melakukan sebuah kebajikan, andil dalam kebajikan ada. Tapi kemudian di otak kita, di pikiran kita, kolah wis tak niati, tapi kok dingin kin lagi fokus, no gediaken pabrik dingin. Nah, itu kan sering Jadi apa? Kesempatan melakukan amal itu sebenarnya sudah ada, tapi engkau ngenteni sekober-kobere, sing bener-bener kober. Priben lamun mokonanku dalam kacamata orang-orang sufi. Ihalatu kau ngligeraken sira ngligeraken al a'mala ing pira-pira amal ala wujudil faraghi ing atase wujude anae kober. Iku min ru'unatin nafsi setengah saking piro-piro
kumprunge atau bodoe nafsu. Faidha kana mongko dalam nalikane ana sopal muridu murid anaiku mustaghilan wong kang ketungkul bihalin kelawan siji tingkah min ahwali dunyahu kang saking piro-piro keadaan dunyai murid. Wa kana lan ana apa zalika mengkono-mengkono hal anaiku yamna'u nyegah apa hal hu ing murid atau mustaghilan ya kenging. Wa kana lan ana apa zalika mengkono-mengkono mustaghilan bihal anaiku yamna'u nyegah apa zalik hu ing murid. Wa kana lan ana apa zalika mengkono-mengkono mustaghilan bihal anaiku yamna'u nyegah apa zalik hu ing murid nyegah minal a'mali saking piro-piro amal allati kang silailati yatawassalu kang dadi tumeka sapa murid biha kelawan allati a'mal dadi tumeka ila hadrati maulahu maring ngersane pangerane murid. Wa ahalalan ngligeraken sapa murid zalika ing mengkono-mengkono a'mal ala faraghihi ing atase rampunge murid min tilkal asyghali saking mengkono-mengkono piro-piro kesibukan. Faqala mongko nuli ngucap sapa murid idza tafarraghtu ing dalem nalikane dadi rampung sapa ingsun pragat sapa ingsun. Dari pragat niku bahasa Arab faraghat. Idza tafarraghtu ing dalem nalikane dadi rampung sapa ingsun pragat sapa ingsun amiltu mongko ngamal sapa ingsun. Lah sikap yang semacam itu menunjukkan indikator karena mengkono pozalika mengkono ahala aneku dalilan dalil ala ru'unati nafsihi ingatase kumprunge atiye murid. War ru'unatu te maknani ru'una iku darbun siji werna minal hamaqati saking bodoh. Kenapa? Wadzalika uti mengkono-mengkono dalil ala ru'unatin nafs. Wadzalika uti mengkono-mengkono dalil ala ru'unatin nafs. Iku litaswifihi krono ngende-ngendene murid. Ngende-ngende al amala ing amal ila faraghi awanihi maring rampunge mangsae amal. Terkadang waqad la yajidu lan terkadang orang nemu sapa murid mahlatan ing kelonggaran atau kesempatan bal yahtatifu balik nyamber hu ing murid apa al mautu kematian qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono amal atau faraghi awani qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono faraghi awani au yazdadu atau dadi tambah apa syughluhu kesibukane murid. Kenapa? Lianna asyghalad dunya krana setuhune pira-pira kesibukan dunia iku yata'ada tarik menarik. Iku yata'ada tarik menarik apa ba'duha sebagiane asyghalid dunya ila ba'din maring sebagian kang liyan. Walau furidha lan lamun diparil ku seandainya walau furidolan lamun diparil apa annahu setune murid iku tafarragha dadi rampung sapa murid minha saking asyghal faqad yatabaddalu mongko terkadang dadi ganti apa azmuhu tekad kuate murid wa tad'ufu lan dadi apes apa niyatuhu niyati murid. Karena itu fal wajibu mangkoti kang wajib fal wajibu mangkoti kang wajib alaihi ngatasi murid iku an-nuhudu bangkit. Iku an-nuhudu bangkit. Maka Nahdlatul Ulama ini seakar dengan kata nuhud. Apa an-nuhudu bangkit? Bangkit ilama maring perkara silaima yusiluhu kang nekaaken apa mahu ing murid nekaaken ila maulahu maring bendarane murid qoblal fawati ing dalam sedurunge pot. Walida lan krono arai iki al wajibu alaihi an-nuhud kila diucapaken
Apa kang diucapaken al waqtu kasayif illam taqta'hu qata'aka. Maknane al waqtu te waktu iku kasayfi kaya pedang. Iku kasayfi kaya pedang. In lam taqta' lamun ora megot sapa sira. Hu ing waktu qata'a mongko megot apa waktu ka ing sira. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Pada hikmah yang sebelumnya disampaikan bahwa sebuah tindakan yang sangat bodoh ketika seseorang menginginkan dalam satu waktu dia mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebodohan yang paling puncak. Lah, maka pada hikmah yang sekarang juga masih menyinggung tentang sikap bodoh. Kalau pada hikmah yang sebelumnya sebuah sikap dan tindakan bodoh ketika seseorang menginginkan untuk menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu dianggap sebagai sebuah sikap yang bodoh, sebuah tindakan yang bodoh? Karena tindakan itu hanyalah tindakan yang sia-sia dan tindakan yang percuma. Mengingini sesuatu yang tidak diingini oleh Allah, ini percuma, sia-sia. Kenapa? Karena kita hanya akan membuat diri ini letih, sedangkan apa yang kita ingini tidak akan terjadi. Lawang itu tidak diingini oleh Allah, maka ini bodoh berarti. Lah, kalau sekarang itu persoalan sikap bodoh seseorang ketika dia menunda melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan dia sampai ke Allah, menunda melakukan sesuatu yang bisa membuat dia mendapatkan ridho Allah, menunda melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalih nanti saja, kalau saya sudah selesai dari kesibukan saya yang ini. Jadi penundaan amal digantungkan nanti ketika kita sudah mendapatkan kesempatan emas, mendapatkan kesempatan yang baik, mendapatkan waktu yang betul-betul longgar, waktu sing bener-bener kober. Ini dalam kacamata orang sufi dianggap sebagai ru'unatun nafas, salah satu sikap bodoh. No. Kenapa bodoh? Nah, ini persoalannya. Kalau bodoh pada hikmah yang sebelumnya karena keinginannya itu sia-sia dan percuma, maka pada hikmah ini sikap dan tindakan itu dianggap bodoh karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Iya, kalau kesempatan itu didapat. Kalau kemudian ternyata kematian lebih dulu menjemput kita, maka bodoh. Iya, kalau ternyata kematian masih belum datang kepada kita, kita selesai dari kesibukan itu, tapi bisa jadi ketika kesempatan itu datang, ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita dan kesibukan kita dalam urusan duniawi, bisa jadi tekadmu yang mantap itu melemah. Mau tapi karena ditunda, akhirnya tekad itu menjadi
lemah. Niatnya menjadi lemah. No, berubah. Wes contoh. Ana wong luar biasa. Sampai teganing kampunge jam'iyah apa baik daftar. Jam'iyah marhaba pelu, jam'iyah rotib melu, jam'iyah hadiyu melu, istighosah melu. Amalan sawernane amalan dilakoni. Puasa sampai tekaning astana Gunung Jati. No. Apa sih lagi duwe kepengenan? Apa kepengenan? Mulia ternyata. Kepengenannya pengen bisa bayar utang. Oh. Utangnya pirang-pirang. Duwe motor ternyata utang. Gawe uma semene utang. Kayuwe utang. Batai utang. Tekening kanggo ngudu di tukang utang. No. Gentenan maksudnya. Lah ternyata uang-uang sing mone pada gentenan kah? Iku pada pengen bangun uma maning, pada pengen anu. Jadi nagi sengkana sengkene. Akhirnya wes pokoknya kita pengen bisa bayar utang. Ketika semua itu dilakukan luar biasa TKD. Allah Subhanahu wa taala nggampangaken dalan. Kali-galigane ana dalan. Apalah itu jalannya? Apakah oli arisan, ataukah mungkin dijak bisnis sing uang tanpa modal hanya dengan kepercayaan, sehingga sebetulnya dia sudah punya dan sudah bisa untuk membayar hutang. Bro, kita kanda kenyataan saja, nggak usah berbicara yang terlalu tinggi. Kanda kenyataan. Ketika kesempatan wis teka lan kemampuan wis dimampuaken kanggo bayar utang, duit anak saat itu, misalnya anak duwe jalukan tetukuan, rabi duwe kepengenan, kira-kira niat pertama bayar utang iku berubah atau tidak? Paling tidak dipikir-pikir maning. Wah, pader kita ki lagi ketemu karo usaha, lagi dipercaya ning wong. Dadi lamun bayar utange wulan arep bae bisa. No, iya, sekian keuntungan wulan kiyen, bayaran wulan kiyen kanggo nyeneng-nyeneng anak dingin, kanggo nuruti kepengenane rabi. Ini hati orang. Maka ulama mengatakan walal qalbu illa annahu yataqallab. Hati itu dalam bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu dari kata kolaba, maknane molak malik. Jadi maka jangan pernah kita menunda jangan pernah kita menunda untuk melakukan sebuah amal. Jangan pernah kita menunda untuk beraksi ketika kita bisa, dengan dalih nanti saja kalau waktunya tepat. Nanti saja kalau kesempatannya longgar. Nanti saja kalau. Kenapa? Karena tindakan atau sikap ini adalah sebuah sikap dan tindakan bodoh. Bodohnya dari sisi apa? Pertama, uang iku beli weru 1 jam yang akan datang, apa yang akan terjadi pada kita. Ini yakin. Kadang-kadang wong sing sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk jadi petugas, jadi pegawai. No. Toli diajak. Atau bahkan orang yang sudah sukses. Wong wis sukses. Para kining wong dinasihati, sampean lu kurang apa?
haji wis, anak duwe, rabi ayu, mobil lunas, umah magrong, kilo. Anak pesantren, wis pirang-pirang tahun melagrak durung dadi, murid tambah akeh. Kilo anak masjid, no, misalnya wis pirang-pirang tahun masih durung dadi, bakal waya Jumatan uang wanita kening latar-latar. Kilo anak bocah-bocah yatim yang perlu dipikirkan bagaimana pendidikannya, bagaimana masa depannya. Kilo misalnya anak umai rangda melarat sing masya Allah kapan waya udan teka kebanjiran ning jero umai. Mbok yoho sampian sisihkan keuntungannya sampian berapa untuk membantu mereka. Apa kemudian yang dikatakan? Wis ana niat ning jero ati wis ana ki. Wis kita ki pengen gawe asrama yang khusus menampung yatim piatu. Kita pengen gawe asrama kang khusus kanggo panti jompo misalnya. Kita wis duwe niatan, wis pokoke engko masjid butuh apa tanggung kabining kita. Tapi engko dingin le. Kita le lagi duwe tujuan kindingin. Dadi engko poro darep. No, makanya dongakaken bayar kita sing lah niki. Loh, ini. Atau mungkin ada orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya. Kemudian sampai dia itu tidak ikut jam'iyah maulid, tidak ikut jam'iyah rotib, tidak ikut pengajian bulanan paling tidak, atau mungkin pengajian mingguan. Dalam hati iya ya, kita ku bengene ning pondok, bengene kita ku ngaji, masa iya barang sekin wis tekan ning omah tolipur blilokan demek kitab sama sekali, blilokan buka kitab sama sekali, blilokan melu wiridan sama sekali. No, wiridan bareng beli melu, wiridan dewek beli kiyeng. Ada muncul bisikan dalam hati seperti itu. Ini ilham, ini ilham. Maka di Quran dikatakan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, bisikan baik dan bisikan buruk. Nah, kadang muncul dalam hati ini, bagaimanapun kita manusia itu punya fitrah, punya jiwa yang suci yang tidak bisa dikotori. Saya yakin orang yang paling buruk sekalipun, penjahat yang paling ganas sekalipun, tetap lubuk hati dia itu ada muncul sewaktu-waktu bisikan-bisikan baik. No. Muncul. Iya ya, pengen ki wong esi buka kitab maning, pengen wong esi melu ngaji maning, pengen wong esi rame-rame bareng-bareng jamiahan, sekalian bisa ketemu batur, bisa silaturahim, daripada ning omah prenguti bae ning rabi ketemu karo batur gemuyu ngakak. No. Kuning kene. Ya kadang-kadang wong tekan jamiah kan motifnya macam-macam. Ana sing maukah problem karena pengen bisa bayar utang, ana sing karena ning omah sumpek. Jadi hitung-hitung apa? Refreshing jamiah. No, ning omah rabi jalukane macam-macam, bakal beli dituruti merenggut. Ari bakal ya jamiah kan alasannya kan lah kita jamiahan. Wah siapa? Menghindari ambil aja diperengguti ning rabi, ana sing mekonon ku. Ya beli apa-apa. Daripada melayue ning sejene jamiah. Pun macam-macam. Lah bisikan-bisikan ini seyogianya segera direspon. Segera direspon. Jangan menunggu nanti. Kenapa? Kalau kita menunggu nanti, ya wis lah, kolah, wis tak niati wulan narep. Siapa yang menjamin kalau Anda hidup sampai bulan depan? Ini pertanyaan. Siapa yang menjamin kalau Anda hidup sampai bulan depan? Oke lah, taruh Anda bisa hidup sampai bulan depan. Pertanyaannya, apakah semangat Anda untuk ikut serta andil dalam pembangunan? Apakah niatan Anda untuk ikut bersama ngaji, ikut bersama dalam jamiah tetap menggebu-gebu seperti sekarang? Bisa jadi sekarang niatnya kuat, tapi karena ditunda akhirnya apa? Niat itu melemah.
Kuning gini, maka min ru'unatin nafsi, tindakan bodoh. Baik. Itulah kenapa kebaikan di dalam Al-Quran, perintah kebaikan, itu dalam Al-Quran menggunakan kalimat fastabiqu, menggunakan kalimat wasari'u, menggunakan kalimat fas'au. Fas'au ila dzikrillah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah fastabiqul khairat. Sabiqu ila maghfiratin. Apa sabiqu fastabiqu itu? Berlomba. Wasari'u bergegas, fas'au segera. Karena kesempatan itu seringkali tidak datang untuk kedua kalinya. Malah ketika kita menunda, berarti kita mengiyakan ajakan dan bisikan nafsu. Nafsu itu sekali dituruti, maka membuat energi dia semakin kuat. Nafsu itu sekali dituruti, maka akan membuat energi dia semakin kuat. Kenapa? Karena menuruti kemauan nafsu itu suplemen bagi nafsu. Jadi ibaratnya kita malah memberikan, ketika menuruti nafsu, malah memberi suplemen kepada nafsu. Semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka kesempatan itu semakin jauh. Nyata nih mekonon. Pengen gawe bagus, ya engko maning lah minggu arep ki bismillah. Teka minggu arep anak kesibukan sejen. Pegel pisan. Ko bae lah minggu. Anak bae. Yang namanya kesibukan itu tidak akan pernah putus. Yatada'a ba'duha ba'don. Saling tarik. Kula kanda realita, kanda kenyataan. Ana si jine wong biasa marek ning kula, tekjak ning kula. Yo kumpul karo batur. Kah 70% diantara sing biasa kumpul karo kula, no. Iku bature sampeyan. Enaklah bisa nostalgia, mengenang masa lalu. Di samping itu kegiatannya positif, ngaji, dzikiran. Sewaktu-waktu ziarah ning para aulia, ziarah ning para masyayikh. No. Jawab ning kula, nggih sampun tek niati. Pokok kula dongakaken payu rabi dingin. Kok bakal wis duwe rabi? Kok wis arepan melu kegiatan? Ya wis. Diparingi, singkat cerita sekian bulan kemudian tidak sampai 1 tahun rabi. Yes. Tek tagi ning kula, jare lagi dingin kok kapan wis rabi. Jawabe kandai sejen maning. Punten bae, kula kan ning omah kedewekan. Sekin rabi kula ku melu karo kula. Kula wong tua wis laka. No, iya. Jadi kapan ditinggal waya bengi melu kegiatan rabi kula kewedian dewekan melas ning omahe. Jadi engko kula gawe skanda karo rabi ki, kita kumanis niat kepengen melu ngaji, kepengen melu zikir mingguan, zikir usbu'i, cari rabi yang kita lah ke batur wis kok bae wis kok bakal wis duwe anak ambir kita anak bature bakal ditinggal. Ya wis, muga-muga gelis duwe anak. Diparingi duwe anak. Loh, masih beli teka maning. Tapi mulai rada adoh ki, rada adoh. Renggangnya rada adoh. No iya, isin sinantu mau kata ditagi, tapi tetap untuk tidak ketemu nggak bisa. Pasti ketemu. Loh kan lo. Akhirnya ketemu. Loh, priben. Rabi dituruti, pengen duwe anak, wis duwe anak. Aduh Jekang, punten anake lo rewel pisan bakanu lo kadi ngalemi karo ya wis. Bakal mekonon. Loh, lah ini. Jadi yang namanya kesibukan itu kalau kita berbicara soal sibuk, semua orang itu sibuk. Kula mawon gi. No.
Lamun kula langsung beli diomong ning salah sijine guru lan kiai kula. Niatan khidmah ning Nahdlatul Ulama. Kalau berbicara kesibukan, saya sibuk, bukan orang yang tidak sibuk. No. Yang kula pegawaian ngaji. Kula paling beli kapan dina biasa ngaji tekanin jam rolas. Tekanin jam rolas. Apa maning kapan gula hari-hari sebelumnya misalnya gula kegiatan undangan ning jaba apa sehingga beli ngaji niku tetep Mas Hamid gula ku sing wingi-wingi beli ngaji tekodok. Pernah gula kodok ngaji kitab sedina 11 kitab. Karena wingi-wingi metu bae antem ngono lho. Bae gula kapan beli ngaji tetep tekodok. Loh, niku. Mung bae karena guru kula wis ajen deleng sapa-sapae, ajen deleng apa-apae. Niatana khidmah karo Nahdlatul Ulama. Ya wis, bismillah. No. Nah ini. Jadi artinya ketika ada kesempatan, ada nasihat baik dari seseorang atau mungkin ada bisikan baik dalam hati kita, langsung segera bismillah. Sudah. Kalau berbicara sibuk, semua orang punya kesibukan. Kapan lagi kalau kita tidak sekarang? No. Ya tadi resikonya menunggu bulan depan, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin umur kita sampai bulan depan. Ini persoalannya. Kalaupun umur kita sampai di bulan depan, tidak ada yang bisa menjamin kalau semangat keinginan kita itu masih kuat seperti sekarang. Nah ini persoalan. Itulah kenapa orang-orang sufi itu dikatakan as-sufiyu ibnu waqti. Sufi itu ibnul waqt. Artinya ibnul waqti itu apa? Orang yang melakukan aksi nyata sekarang. Orang yang betul-betul menjalankan tugas yang sekarang. Orang sufi itu tidak pernah berpikir dulu dan tidak mau berpikir besok. Kenapa? Karena dulu telah lewat, tidak akan pernah kembali. Maka Imam Ghazali itu pernah bertanya kepada muridnya, ma ab'adu syai'in indak, yang paling jauh menurut kalian itu apa? Muridnya macam-macam jawab. Ana sing Papua, ana sing Maroko, no, ana sing matahari, ana sing jawab bulan, ana sing jawab bintang ini, macam-macam. Kata Imam Ghazali tidak. Yang paling jauh itu adalah kemarin. Kenapa? Karena yang paling jauh adalah yang lalu, kata Imam Ghazali. Yang paling jauh adalah yang lalu. Jangankan yang lalunya itu kemarin, 1 detik yang lalu itu profesor yang paling cerdas sekalipun, teknologi yang paling canggih sekalipun tidak bisa menarik ulang 1 detik yang telah lalu. Maka waktu dalam Al-Quran dibuat sumpah oleh Allah. Ada wal asr, ada wad duha, ada wal laili, wan nahari. Dibuat sumpah oleh Allah waktu itu. Siang, malam, waktu duha, asar, dibuat sumpah oleh Allah. Dan waktu itu dalam Al-Quran itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sampai sekarang belum ada profesor yang paling cerdas dan belum ditemukan teknologi yang paling canggih yang bisa mengatur waktu. Kira-kira yang akan datang bisa ditarik sekarang terjadi atau yang lalu ditarik untuk diulang kembali. Tidak ada. Padahal kita berbicara teknologi, sekian problem manusia itu bisa ditangani dengan teknologi. Sok, jaket panas, dengan teknologi dibuatlah kipas angin, dibuatlah AC sehingga panas kerasa adem. Jadi ilmuwan itu berusaha untuk menundukkan dunia. Sampai tekaning beli udan-udan dibuat hujan buatan. Jagat atis ya dibuat bagaimana? No, bengen uang sing beli kaudanan gue lamun
numpake mobil baik. Sekinsi wong numpak motor pengen beli kuda dan bisa wis ana lho kan ngono lho. Mas, itu teknologi luar biasa. Tapi untuk menarik ulang waktu semenit yang telah lalu, sedetik yang telah lalu tidak bisa. Ada sebuah syair yang luar biasa. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Aku melihat waktu itu adalah mutiara yang paling berharga, yang mesti harus dimanfaatkan, mesti dijaga, mesti dipelihara. Tapi sayangnya wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u, di saat aku menyadari betapa berharganya waktu, betapa bernilainya waktu, ternyata waktu itu merupakan sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan. Ketika kesempatan itu telah lewat, baru kemudian muncul penyesalan. Tuh ya anak cung, si raja kayak bapak nira, mondoke tanggung, sing wekel loh. Jarenak ya bapak mondoke tanggung. Jadi kita lah mentanggung yang pader bapak ga tanggung. Loh. Ini. Maka orang sufi tidak pernah pusing dengan masa lalu, karena masa lalu itu tidak bisa ditarik ulang. Dan mereka tidak pernah sedih bagaimana besok, karena besok itu tidak pasti. Waktu yang real itu adalah waktu yang sekarang ini loh. Maka Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi itu sampai menulis sebuah kitab kecil, risalah, tapi dengan isi yang sangat luar biasa. Namanya Risalatul Waqti wal An. Risalatul Waqti wal An. Bukan kemudian jangan dipahami bahwa berarti kita tidak boleh beraktivitas di pabrik, kita tidak boleh beraktivitas di warung, di toko, di sawah. Lah, tidak. Tapi artinya kita mesti tahu kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuan. Saya beberapa kali menyampaikan. Pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, untuk ibadah, makrifat. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membangun peradaban. Imaratul ardi. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka harus ada pakar ekonomi, harus ada ahli politik, harus ada pakar sosial, harus ada pakar agama, harus ada pakar arsitektur, harus ada. Ini semua harus ada. Karena memang kita itu diperintahkan untuk imaratul ardi. No. Tapi jangan sampai kemudian aktif kita di bisnis, aktif kita di ekonomi, aktif kita di dagang itu dijadikan alasan untuk kita menjalankan tugas yang utama, yaitu ibadah. Ana wong dijak ibadah, jawabe, nah, padar pada baik, makaya kan wajib kanggo anak rabi lah. Ake mokonanku. No. Real. Artinya ayo loh diseimbangkan antara kita imaratul ardi dengan kita ibadatul rabbi. Bahkan kalau bisa ketika kita melakukan imaratul ardi juga dalam rangka ibadatul rabbi. Makanya dalam Al-Quran kan ada ayat
rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang memang sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan perdagangan, jual beli, tapi perdagangan dan jual beli yang dia jalani tidak membuat dia lupa dari tetap harus mengingat Allah. Jadi melaku bareng, dagang ya ongko, eling Gusti Allah ya ongko. Imaratul ardi oke, ibadatul Rabbi juga oke. Nah, persoalannya sing arane ibadatul Rabbi, sing arane imaratul ardi itu kan ada aturannya. Wong ibadah itu kan ana aturane, ana syarat rukune. Kula sembayang priben kira-kira sembayange sah. Priben kira-kira sembayange di samping sah diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita sedekah, kita zakat, semua itu membutuhkan ilmu. Kita imaratul ardi, membangun perekonomian umat, itu juga butuh ilmu. Jangan sampai kemudian demi dalam rangka mendapatkan kapital yang besar, kemudian kita melegalkan riba misalnya. Kemudian kita melegalkan perjudian misalnya. Kemudian kita melegalkan minuman keras misalnya, demi untuk meraup kapital yang besar, keuntungan yang besar. Ini kan jelas menyalahi. Imaratul ardi, membangun perekonomian, membangun politik, membangun peradaban, butuh ilmu. Ibadah butuh ilmu. Maka kita harus punya waktu untuk mendatangi majelis ilmu. Jangan teringku. No. Ini kan, Masya Allah, kula sedih. Saya itu dulu tidak berpikir jauh bagaimana saya punya pesantren. Awal langkah yang saya lakukan itu apa? Saya ingin merubah tradisi masyarakat yang tidak tertulis. Bocah ning kampung kapan pragat SD, pragat ngaji. Ini dulu saya, bukan pesantren. Jadi bagaimana agar anak-anak itu selesai SD tetap ngaji. Syukur-syukur mereka mau di pesantren. Tapi sayangnya yang mau ke pesantren itu hanya 0 sekian persen. Katakanlah dari lulusan SD 50 anak, sing gelem manjing ning pondok pesantren paling bocah pira. Akeh-akeh bocah 5, beli sampai tekan ning 10. Maka tugas para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat menggarap 45 orang yang tidak ke pesantren ini. Dulu saya melihat tidak sedikit anak itu di kampung-kampung ketika ngaji hataman, judulnya hataman Quran. Nyatai barang dikongkon maca Quran masih beli bisa. Muniye ngaji kitab apa jong ngaji sapina praktek sembayange orang nganggo tumak ninah, nalikane sujud orang madal. Jadi ngajiku hanya groyak groyok grombal grombol beli karuan. Maka saya dulu punya prinsip bagaimana agar anak-anak yang tidak ke pesantren itu tetap mau ngaji, dan walaupun tidak di pesantren tapi ngajinya kayak di pesantren. Priben kira-kira bocah kini kampung ngaji Quran, lamun iya hatam, ya bener-bener lah kayak Quran pesantren, kayak Quran kempek, kayak Quran winong, kayak Quran babakan. Loh, bisa ngaji Quran. Lamun dia judulnya ngaji sapina, ya paling beli praktek solate, praktek ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam safina. Sehingga nggak ada masalah dia tidak di pondok tapi ngaji tuh loh. Yang wajib itu kan ngajinya sebetulnya. Yang wajib itu ngajinya. Hanya saja bagaimanapun memang singarane pondok karena lingkungannya itu terawasi, terkontrol, maka dalam proses ngajinya itu lebih prospektif, lebih bisa diharapkan. Laning umah kongkon prospektifnya priben. Mangkat ngaji paling suwe ning tajuk ning musala pirang jam. 2 jam, 22 jam dalam sehari.
Hanya diambil 24, diambil 2 jam, 22 jam. Dia berinteraksi dengan HP, dia berinteraksi dengan TV, dia berinteraksi dengan teman. Bahkan ke rumah itu cuma kalau makan saja. Lebih banyak dengan teman, lebih banyak dengan HP, lebih banyak dengan televisi, lebih banyak dengan ini. Maka bagaimana bisa ideal? Tapi ini harus diperjuangkan. Karena bagaimanapun dari lulusan 50 anak itu tidak sampai 50% mau ke pesantren. Maka ini mestinya menjadi garapan lanjutan para kiai yang ada di majelis-majelis taklim. Itu dulu saya berpikirnya seperti itu. Dan kemudian pada akhirnya ada pesantren, yaitu qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini harus ada. Kenapa? Karena tadi tugas kita di dunia itu 2. Imaratul ardi wa ibadatul rabbi. Baik itu imaratul ardi, memakmurkan bumi, membangun peradaban, maupun ibadah kepada Allah. 2 hal ini membutuhkan ilmu. Loh. Repot. Kula ketika ketemu dengan beberapa kasus wong lanang sing doso. Doso itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Temperamental. Yang mohon maaf, kedosoannya itu, temperamennya itu gampang sekali menggunakan dan mengucapkan kalimat cerai. Wes sari makanan, tepegat sira. Gampang teman. Waya asar ngomong pegat, bengi udan dikeloni rabi ya coba. Ini kan problem. Dan ini tidak terjadi sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini gangbo lagi eling apa, ngerongokaken ngaji, yen talak itu hanya sampai batas 3. Krungu keterangan kiai bahwa ada 3 hal yang gurawannya dihukumi serius. Jadi guyonane dihukumi serius. Hazluhunna jaddun. No. Jadi jangankan seriusnya, guyonnya dihukumi serius. Di antara salah satunya adalah kalimat cerai. Waduh, barang kita wis ping 300 apa ngomong akan pegat. Loh iya. Waduh, barang jare kapan wis pegat telu kudu nganggo muhalil. Masa rabine kita dirabini wong, aduh priben. Problem dia baru datang. Coba seandainya kita menggunakan ta'limul muta'allim, bahwa yang dimaksud oleh Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Gak usah ada wa muslimatin. Hadisnya hanya ala kulli muslimin. Tapi disebutnya muslim bukan berarti muslimah tidak wajib. Kan seringkali dalam Al-Quran ayatnya laki-laki, tapi ya wong wadon ya kudu kan. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan laki-laki isinya. No, tapi yang wadon ya tetap kudu sholat, ya kudu puasa, ala kulli muslim. No. Itu yang dimaksud menurut pendapat mayoritas ulama adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang kita amalkan. Artinya kita amalkan itu begini. Maksudnya, saya itu wajib sholat. Maka berarti saya wajib belajar ilmu tentang sholat. Saya sekarang ini masih bulan apa? Jumadil Akhir. Maka saya belum wajib belajar tentang ilmu puasa. Nanti menjelang Ramadan, ketika kita akan berkewajiban melakukan puasa, maka wajib belajar ilmu tentang puasa, karena puasa akan kita amalkan. Wes, kita akan dagang. Maka kita wajib belajar ilmu tentang jual beli. Jadi petani, ya dia harus belajar ilmu tentang pertanian. Uang arepan rabi, maka wajib belajar ilmu tentang pernikahan, tentang rumah tangga. Kula arepan haji, maka wajib belajar tentang ilmu haji, makanya ana manasik. No. Itu ilmu hal namanya. Lah, kenapa muncul sekian banyak problem? Lah itu tadi, dia tidak ngaji tentang pernikahan. Kepengen duwe anak soleh, soliha, maka perlu ngaji priben carae ikhtiar kira-kira duwe anak soleh, solihah.
Long kepengen dua anak soleh solihah pangapunten waya sunatan nanggapi organ sing donga artis. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan tuan rumah yang anaknya sedang dikhitan menjadi anak yang soleh. Masya Allah, susuwe mendukul mengarep, bokongnya mendukul mengguri, ngenggo ondre seduri dengkul, ndonga muga-muga anaknya. Lah ya kepriben soleh ketemu bilang perkara kono lho soleh. Ini kan. Jadi mesti loh, oleh karenanya entah itu seminggu sekali, entah itu setengah bulan sekali. Di samping karena memang kang arane tolabul ilmi itu wajibul umri, kewajiban kang laka tutuge sampai tekaning tutup usia. Jadi kembali bahwa inilah esensi waktu, inilah urgensi waktu. Jangan pernah menunda ketika nasihat kebaikan atau bisikan kebaikan itu sampai kepada kita. Segera kerjakan. Persoalan maksimal atau tidak maksimal itu urusan nanti. Pokok anak sing kanggo nyedekai bocah yatim, beli kudu ngenteni gede dingin, anak langsung dilakoni. Itu sudah prinsip. No. Imam Syafi'i rahimahullah wa radiya anhu wa ardah. Imam Syafi'i itu beliau guru sufinya itu Imam Syaiban, Syekh Syaiban Ar-Ra'i, tukang angon. Ya Allah, tukang angon. Uang beli kenal Syaiban iku wali sedurunge duwe murid Imam Syafi'i. Ya weruhe tukang angon bae, tukang angon. Baru orang kenal Syaiban Ar-Ra'i itu setelah punya murid Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan ulama terkenal. Sama halnya Syekh Ali Al-Khawwas di Mesir itu tidak ada yang kenal kalau beliau itu wali. Kenapa? Ya weruhe Ali Al-Khawwas itu apa? Tukang nganyam kelasa. Khawwas itu tukang nganyam kelasa. Tukang nganyam gawe kelasa dianyam. Baru dia dikenal wali setelah punya murid Imam Sya'roni. Nembe dikenal wali. Jadi banyak kiai-kiai yang dikenal hebatnya itu setelah punya murid yang hebat. Imam Syafi'i itu ditanya suatu ketika, apa yang kau dapatkan ketika bersuhbah dengan para sufi? Imam Syafi'i menjawab, kata Imam Syafi'i, saya belajar 3 hal dari mereka yang saya tidak temukan di pelajaran-pelajaran yang ada di kiai-kiai. 3 hal itu salah satunya adalah al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Artinya apa? Kita itu harus pandai menggunakan pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakan pedang, maka pedang itu bisa memotong kita, bisa mengiris kita. No. Uang beli bisa menggunakan lading, beli bisa manfaatakan menggunakan lading. No, ngiris sabrang, ngiris bawang, dudu bawang sing diris, driji dewek sing kairis. Ini kan. Maka demikian waktu. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan dan menggunakan waktu, maka waktu itu akan membinasakan kita. Waktu itu akan membinasakan kita. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya bani Adam, ma anta illa ayyam, fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kamu itu hanya rangkaian hari-hari. Dunia itu sebetulnya nggak lama, nggak sampai ratusan tahun, ribuan tahun, apalagi itu nggak sampai. Dunia itu adalah seumuran kita. Jadi kalau umur kita 60 berarti dunia itu cuma 60 tahun. Bagi orang yang umurnya sampai 70 tahun, maka dunia itu untuknya adalah 70 tahun. Karena lebih dari itu bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Jadi dunia itu nggak lama. Dunia itu umurmu.
Dunia itu hari-harimu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, fa idza dzahaba yaumuka dzahaba ba'duk. Ketika lewat satu harimu, berarti sebagian kamu itu hilang. Makanya uang kapan muni ulang tahun, konon enggak ulang tahun, tuh pergantian tahun itu sebetulnya mestinya dia muhasabah, introspeksi. Kenapa? Karena berarti jatah hidup dia berkurang. Jadi bertambahnya umur itu adalah mengurangi jatah hidup. Saya sudah ada peningkatan belum? Saya sudah ada kemajuan belum ya? Itu setiap momen pergantian tahun kita nggak perlu memperdebatkan tentang tahunnya harus hijriyah atau juga boleh masehi. Wis pokoknya sing penting arepan masehi arepan hijriyah, ente pandai memanfaatkan waktu, ente hebat. Sekalipun ente ngotot pakainya hijriyah, nggak mau pakai masehi, tapi kalau ente itu mengabaikan waktu, maka ente itu ya tidak ada nilainya. Waktu itu hanya sarana kok. Dua-duanya kita butuhkan kan. Penanggalan masehi itu menggunakan matahari. Kita butuh matahari untuk apa? Waktu sholat. Orang bisa tidak mengetahui waktu sholat menggunakan bulan. Hijriyah itu kalender menggunakan bulan. Nah kalau matahari itu kalau masehi menggunakan matahari. Ternyata kita butuh perhitungan matahari untuk mengetahui waktu sholat. Untuk mengetahui arah kiblat itu bukan menggunakan bulan loh. Yaumur rasdil kiblah itu menggunakan matahari. Untuk mengetahui waktu sholat zuhur, kapan masuknya waktu zuhur? Ketika bergesernya matahari. Maghrib terbitnya menggunakan matahari, nggak bisa menggunakan bulan. No. Bulan itu untuk menghitung apa namanya? Bulan. Bulan itu untuk menghitung bulan. Kenapa? Karena pakai matahari nggak bisa. Kita tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 pakai matahari nggak bisa. Karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu matahari bentuknya seperti itu. Tapi bulan, kalau tanggal 1 pakai sabit. Tambah besar. Puncaknya nanti purnama tanggal 14. Setelah itu mengecil lagi. Maka untuk penentuan hari pakai bulan. Tapi penentuan waktu pakai matahari. Sama-sama dua ini kita butuhkan. Dan yang penting apa? Kita bisa memanfaatkan waktu. Terjadi pergantian tahun. Ya Allah. Yang kadang membuat kita sedih itu. Iya. Momen pergantian tahun. Momen apa namanya? Itu ternyata mereka orang-orang non muslim itu nggak begitu ramai seperti kita, enggak. Apa yang menurut sementara orang dianggap itu adalah momen pergantian tahunnya mereka, itu malah yang rame-rame kita. Malah bukan sekedar rame-rame malah. Ya sing kawenangan yang pos kamling lagi jengking bae bangsane Agus Samsudin apa, yo ternyata sing pada teler bengi ku ya golongan. Loh iya. Ya Allah. Tapi ya sudah. Artinya kita ajak mereka, bukan kita ejek, enggak. No, iya. Maka seperti halnya pedang, kalau kita tidak bisa menggunakan, maka tubuh kita terancam. Kita yang bisa terpotong, kita yang bisa teriris. Maka demikian pula waktu, kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita kecewa yang tidak pernah bisa terobati. Kekecewaan itu, karena tadi yang sudah lewat tidak bisa ditarik. Kecewa yang tidak akan bisa terobati. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan al-kayyis man dana nafsah
wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau melakukan introspeksi. Bahkan ulama-ulama sufi itu muhasabah, introspeksinya itu tiap hari. Menjelang tidur. Setiap menjelang tidur mereka introspeksi. Peningkatan saya di bidang ekonomi hari ini berapa? Meningkat atau tidak? Kalau meningkat berapa? Kalau turun berapa? Ibadah saya hari ini ada peningkatan atau tidak? Ilmu pengetahuan saya hari ini ada peningkatan atau tidak? Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengatakan, ketika matahari terbit sampai terbenam, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka terbitnya matahari sampai terbenamnya bagiku tidak membawa keberkahan. Masya Allah. Itu seperti tidak ada. Ekonomi saya meningkat atau tidak, ibadah saya meningkat atau tidak, kemesraan saya dengan istri, sayang saya dengan keluarga meningkat atau tidak, ilmu saya meningkat setiap hari. Seandainya hasilnya itu Anda sama dengan kemarin, Masya Allah, mereka istighfar, rugi kan? Orang yang hari ini sama dengan kemarin, rugi atau tidak? Rugi. Kenapa? Ya karena dia tidak mendapat apa-apa. Orang dagang hanya kembali modal, itu rugi. Rugi apa? Rugi capek, rugi waktu. Gak dapat untung, hanya kembali modal, rugi. Bukan tidak rugi itu. Orang dagang dapat hanya balik modal, itu rugi. Dudu masih mending rugi. Rugi waktu, rugi pegel, rugi tenaga, rugi pikiran, belum beli apa-apa. Maka orang yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin celaka. Itu kan. Orang yang bahagia adalah orang yang hari ini lebih meningkat dari kemarin. Maka introspeksi sebelum tidur itu muhasabah. Sebelum tidur itu muhasabah. Saya sama tidak dengan kemarin? Sama, Masya Allah, rugi temen. Ternyata saya lebih buruk sekarang daripada kemarin. Istighfar, taubat. Aja sampai kita mati durung taubat. Taubat. Sebab ake uwong turu amblas, innalillahi wa inna ilaihi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ana sing amblas mati, taubat. Ternyata hari ini saya lebih meningkat dari kemarin. Syukuran karo Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Syukuran ya Allah. Toli diniati kanggo kikiye. Lamun dinakian pada karo wingi, bismillah ya Allah, kula njaluk pitulunge panjenengan, kiki kula kudu ana peningkatan. Aja sampai kayak sekian pada. Kalau ternyata hari ini lebih buruk dari kemarin, taubat, istighfar, bangun niatan dan tekad. Ya Allah, besok saya tidak boleh seperti sekarang lebih buruk, harus meningkat lebih baik. Seperti itu. Ini dilakukan ulama-ulama itu setiap menjelang tidur. Sehingga mereka tidur ringan. Sudah ditaubati, sudah diistighfari, amblas mati ya wis. Apa jadi Gusti Allah? Itu Al-Kayyis mandana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk bekal setelah mati. Makanya kula niki kudu bisa memanage waktu. Niki terakhir ada ungkapan indah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Pesan Nabi Ibrahim ini sering juga disampaikan oleh guru saya Syekhuna Mbah Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Sering sekali Mbah Mun menyampaikan kata-katanya Nabi Ibrahim itu. Kata Nabi Ibrahim ditulis dalam salah satu suhufnya, wa 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala 'aqli an takuna lahu sa'at. Orang yang berakal selama masih punya akal,
dia harus memanage waktu. Harus membagi waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jal. Ada waktu yang dia gunakan untuk berdialog dengan Allah. Melalui sholat, melalui baca Quran, melalui zikir. Kudu anak. Saat dimana dia munajat dengan Tuhan. Toli sing arane curhat karo Gusti Allah ku paling enak. Nangis sengguguke. Iya. Lega. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Waktu di mana dia harus berintrospeksi diri. Yang ketiga, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Waktu di mana dia merenungi ciptaan Allah. Tafakkur ciptaan Allah. Dan yang keempat, wasa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'ami wal mashrab. Waktu di mana dia memenuhi kebutuhan. Makan, minum, mungkin dengan istri kelon karo rabi, guyon karo anak. Niku kudu anak. Dolan karo rabi, kudu anak. No. Intinya, orang yang cerdas, aktivitasnya berkisar antara tiga. Yang pertama, berbekal untuk akhirat, tazawud lima'ad. Yang kedua, au marammatun lima'ash, memperbaiki kehidupan. Ya ekonomi lah, penghasilan lah, apa pokoknya kehidupan, sing hubungannya kehidupan. Yang ketiga, ladzatun fi ghairi muharram. No, apa? Ya, menikmati hidup asalkan itu bukan pada hal yang diharamkan. Silakan kalian menikmati hidup. No, waya plesir-plesir bro, asal ora sing diharamaken. No, asal ora sing diharamaken. Wa 'alal 'aqil ay yakuna basiran bi zamani muqbilan 'ala sya'ni. Ini yang sering disampaikan Mbah Mun. Hafizan li lisani. Orang yang cerdas itu harus bisa membaca keadaan, melihat dan membaca keadaan zaman. Itu orang cerdas. Harus bisa melihat dan membaca keadaan zaman. Tuntutan zaman. Apa? Itu harus bisa. Muqbilan 'ala sya'ni. Fokus pada profesi masing-masing kita. Kadang-kadang sing orang ngerti agama kapan wis ning medsos, wah kaya wong paling pinter-pinter dalil. Wis coba ente lo bagiannya apa? Dagang, ya wis dagang. Urusan agama dudu ngomentari dalil, dudu melu dalil, tapi ngaji bagian agama. Kapan ente wong sing orang ngerti? Kan ngono kan. Kapan kita ngerti ya berarti mulang. Lamun kita beli ngerti, ya wis. No, berarti ngaji. Kan konon. Hanya itu. Yang debat dalil, orang yang mengerti dalil. Yang tidak mengerti dalil, ya wis kari meneng bae. Urusan melu-meluan. Promosi beda dagangan ente promosi nang kira-kira payu kan konon. Urusan melu-melu. Iku. Kemudian hafizan lilisani, harus bisa menjaga lisannya. Saya tambahkan ini, dan tulisannya. Dulu itu lisan saja, sekarang tulisan juga. Itu dampaknya luar biasa. Aja mung padu asal ketik, aja mung padu asal copy paste. Nah itu kadang-kadang beritanya tidak dipertanggungjawabkan. Ala kulli hal, balik maning kesimpulannya bahwa ketika nasihat kebaikan atau bisikan kebaikan sampai kepada kita, segera lakukan. Jangan ditunda barang sesaat. Kenapa? Karena menunda amal baik itu adalah setan. Itu adalah nafsu dan
itu adalah tindakan bodoh. Karena belum tentu kita sampai di waktu di mana kita menundanya sampai ke situ. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.